berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Pertumbuhan sebuah gereja bukan sekadar terlihat dari gedungnya, namun setiap pribadi yang ada di dalamnya, yang saling mengasihi, mendukung, membimbing, merangkul, dan terutama saling mengampuni. Hari ulang tahun GKJ Yeremia ini akan kita pakai sebagai momen saling menguatkan dalam pertumbuhan iman, harapan, dan kasih di dalam Tuhan. Agar semua orang percaya menjadi satu di dalam Bapa, seperti Yesus di dalam Bapa, seperti Bapa di dalam Yesus. Itulah doa Tuhanku Yesus, agar bahagia orang percaya. Itulah doa yang satu, agar bahagia orang percaya. Gereja Tuhan di dalam dunia, dalam gereja yang turun darinya, tersebar luas di dalam dunia, di dalam Tuhan besadanya. Itulah doa Tuhanku Yesus, agar bahagia orang percaya. Itulah doa yang satu, agar bahagia orang percaya. Marilah setelah litani kita melakukan pengakuan dosa kita. Ampuni kami ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami bersama, masih sering ego dan kesombongan menghalangi untuk mengasihi. Ampuni kami ya Tuhan, jika tema mengampuni masih sesuatu yang sulit dan jauh dari kami, sehingga menghalangi proses untuk mengasihi dengan tulus. Ada hal-hal yang tak dapat kami ungkapkan, namun kami tahu Tuhan melihat dan menolong kami untuk bertobat, berubah dan bertumbuh dalam Tuhan. Selidik kami ya Tuhan.
Aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagimu. Aku rindu kepadamu yang tak pernah di hidupku. Berjuang sampai kau dapat lihat dengan sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap kita. Maka yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33 berkata demikian. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Syukur kepada Allah. Udah play belum video? Berarti ngapain? Ya, Bapak Ibu terkasih, saat ini kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelum kita pelayanan firman, kita menyatukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ya Bapa buat cinta kasih-Mu, sehingga di tengah-tengah situasi, keadaan bangsa dan negara kami masih Tuhan izinkan untuk dapat beribadah walaupun dari rumah saja. Dan saat ini kami juga bersyukur Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai dasar untuk kami memperoleh kekuatan, memperoleh hikmat yang datangnya dari Tuhan, sehingga segala tantangan ataupun segala hal yang kami pergumulkan, kami dapat hadapi dengan kekuatan kebenaran firman-Mu dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Saat ini Tuhan, dalam rangka hari ulang tahun gereja kami, biarlah kebenaran firman ini menjadi dasar untuk meneguhkan dan menguatkan persekutuan kami bersama-sama sebagai keluarga besar GKJ Yeremia. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh anak-Mu sesurut dengan kehendak-Mu, dan setiap kami pun dapat mengerti, memahami, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu yang dikasih, bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Roma 5 ayat 1 sampai dengan 8. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 8 yang demikian firman-Nya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 9 ayatnya yang ke-35 disambung dengan pasal 10 sampai ayatnya yang ke-8. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-35 sampai pasal 10 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, dan kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom. Iya. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah kita dari live streaming ini. Semoga
ibadah perdana dengan live streaming ini dengan segala kendalanya, teknis yang masih kita usahakan semaksimal mungkin menjadi salah satu bahan untuk kita nanti semoga semakin ke depan semakin lebih baik. Karena di tengah-tengah situasi pandemi ini, ibadah bentuk online masih menjadi sebuah kebutuhan, bahkan bukan sekedar kebutuhan, tetapi new normal yang baru. Begitu ya Pak Rudi ya. New normal yang baru yang nantinya ketika kita berjumpa pun di gedung gereja kita ini menjadi sebuah kebaruan yang senantiasa akan kita lakukan, yaitu live streaming. Nah, Bapak Ibu terkasih, pada hari ini kita memperingati seperti yang ada tertulis di depan saya ya, sudah didekor oleh tim PHBG, usia GKJ Yeremia 27 tahun. 27 tahun Bapak Ibu. Saya ketika usia 27 tahun, momen yang paling saya ingat adalah tahun itu saya berjuang untuk melahirkan anak pertama kami, Rani Alisa Hadibrata. Jadi di usia 27 tahun, saya melahirkan seorang anak yang itu salah satu momen yang bagi saya luar biasa, yang kalau diceritakan mungkin akan panjang lebar ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain pun kalau mengingat 27 tahun, pasti ada yang mungkin di situ momen Mbak Aban, saya menikah di 27 tahun. Atau Mbak Aban 27 tahun saya justru sudah anak yang kedua atau ketiga mungkin ya bagi Bapak Ibu Adiuso gitu ya. Atau ada teman-teman pemuda usia 27 tahun Mbak Aban saya jatuh cinta dengan seseorang. Atau barangkali banyak hal ya yang 27 tahun dalam sebuah usia pasti ada momen yang kita ingat. Nah kali ini Yeremia berusia 27 tahun. Kira-kira momen apa yang akan kita buat, momen apa yang akan kita bentuk, sehingga ketika tahu usia GKJ Yeremia 27 tahun, itu ada peristiwa yang luar biasa, atau peristiwa yang sesuatu yang kita tahu ingat, momen yang menarik buat kita hayati bersama-sama, dan itu tidak bisa kita kerjakan hanya sekedar satu orang saja, hanya sekedar majelis saja, atau hanya sekedar wilayah A, B, C, D saja, tetapi kita semua Bapak Ibu, karena momen itu menjadi bermakna ketika kita bersama-sama menciptakan dan menghayatinya. Nah, berangkat dari kebenaran firman Tuhan hari ini menarik untuk kita bawa, kita renungkan di momen usia kita GKJ Yeremia 27 tahun tepat pada tanggal 4 Juni kemarin. Apa itu Bapak Ibu terkasih? Dari bacaan kita hari ini, terutama bacaan Injil pertama-tama, di situ menarik Yesus sedang mengundang murid untuk jadi gembala bagi mereka yang saat itu Tuhan Yesus melihat banyak umat yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Itu yang dikatakan dalam bacaan Injil kita hari ini. Yesus sedang mengundang murid-murid untuk menjadi gembala bagi mereka yang saat itu terlantar. Karena kita tahu Bapak Ibu terkasih, konteks bacaan ini orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi saat itu, mereka begitu banyak yang mengenal tentang dan menghayati iman terhadap Allah, tetapi kita tahu sendiri para imam, para orang-orang besar yang bekerja di dalam lingkup ibadah Yerusalem, mereka justru asik dengan kepentingan diri mereka sendiri, asik dengan ritual-ritual, tapi lupa bahwa ada banyak sekali umat-umat yang lemah, umat-umat yang lelah, umat-umat yang secara imannya justru jadi terlantar. Jadi Bapak Ibu terkasih, bagian ini menjadi sesuatu yang luar biasa ketika Yesus saat itu mengajak murid-murid untuk juga tergerak dengan apa yang dirasakan oleh Yesus. Seperti melihat orang-orang yang terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Sehingga tadi dikatakan di ayat 37 sampai 38, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Jadi Bapak Ibu terkasih, Yesus sendiri pun mengingatkan bahwa kita perlu pekerja-pekerja untuk tuayan itu, untuk orang-orang yang membutuhkan penguatan secara iman. Nah, bicara tentang ini, Yesus pun memanggil akhirnya murid-murid, dan ada pesan yang 2 kali disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Apa pesannya Bapak Ibu terkasih? Di situ Yesus mengatakan kepada mereka, memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Artinya, Yesus mengajak mereka untuk mengusir sesuatu yang di luar dari umat, yaitu roh-roh jahat yang bisa kita bayangkan. Roh-roh jahat itu biasanya wujudnya bisa jadi rasa marah, rasa benci, rasa iri, atau roh-roh jahat yang akhirnya tidak lagi membuat orang menjadi sesuatu yang merasakan sukacita, tetapi sesuatu yang negatif, begitu ya Bapak Ibu. Lalu juga Yesus mengajak mereka untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan yang ada dalam diri umat. Artinya tidak hanya dari luar, tetapi dalam diri umat pun itu diajak Yesus untuk mereka bereskan. Apa yang menjadi penyakit dan kelemahan dalam umat. Artinya Bapak Ibu, Yesus mengajak murid-murid untuk membereskan sesuatu yang bukan saja dari dalam diri, tetapi juga dari luar umat, yang itu yaitu roh-roh jahat. Lalu yang menarik di pesan yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan, pada Matius 10 ayatnya yang ke-5 sampai 6, tadi kan di ayat 1 tuh pesan pertama Bapak Ibu. Yang ke-5 dan 6, Yesus berkata sama, tapi ada yang menarik di situ. Diawali dengan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bapak Ibu, ketika baca ini, sama nggak seperti saya terfikirnya Bapak Ibu? Kok ini Yesus malah nyuruh murid-murid jadi eksklusif ya? Kok bilang jangan ke bangsa lain, jangan ke orang Samaria? Padahal kita tahu bahwa Yesus sebenarnya rohnya dia datang untuk seluruh bangsa, untuk orang-orang Samaria dan orang-orang yang terpinggirkan gitu ya. Sama Bapak Ibu, saya pun awalnya berpikir seperti itu, tapi kalau kita lihat konteksnya dari awal tadi, bahwa Yesus tergerak melihat umat-umat Israel atau orang Yahudi yang terlantar, di sini sebenarnya Yesus mau menyampaikan pesan kepada murid-murid bahwa sebelum mereka lebih luas pelayanannya ke bangsa-bangsa lain, ke orang-orang terpinggir lainnya di luar dari mereka, mereka harus membereskan dulu di dalam diri mereka, bahwa di antara umat Israel atau orang-orang Yahudi pada saat itu ada banyak hal yang harus dibereskan, yaitu tadi roh-roh jahat, kelemahan dan penyakit yang itu kamu kerjakan terlebih dahulu sehingga menjadi sesuatu yang baik nantinya. Jadi Bapak Ibu terkasih, ini yang menarik ketika pesan ini disampaikan, murid-murid seolah-olah diajak untuk bereskan yang ada di dalam dirimu dulu, sehingga nanti ketika mereka akhirnya kita tahu ketika ending pelayanan Yesus, dia justru mengutus murid-murid ke seluruh bangsa. Jadi di poin ini Bapak Ibu, kita melihat Yesus mengajak mereka, ayo, ini loh ada yang terdekat denganmu, dibereskan terlebih dahulu. Lalu Bapak Ibu terkasih, dari bagian ini menarik untuk kita ajak refleksikan gitu ya, di tengah-tengah kita sedang berulang tahun ke-27 di GKJ Yeremia. Karena hari ini ketika kita bicara ulang tahun GKJ Yeremia, maka kita berbicara tentang komunitas, kita berbicara bahwa kita sebuah persekutuan, kita bicara bahwa kita sebuah keluarga besar GKJ Yeremia. Maka ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita kerjakan untuk membentuk sebuah momen tadi. Momen yang kita di 27 ini, kita tahu kita bisa melakukan hal-hal besar. Tetapi sebelum kita membayangkan hal-hal besar itu Bapak Ibu terkasih, kita melihat undangan Yesus tadi kepada murid-murid, ini menjadi sebuah undangan juga buat kita, bahwa ketika kita melakukan pelayanan kita yang luar biasa, tidak sekedar di gereja kita saja, tapi mungkin entah di mana-mana kita melakukan pelayanan, tetapi saat ini kita diundang untuk
melakukan pelayanan kita di konteks GKJ Yeremia, apa yang perlu kita bereskan. Sehingga GKJ Yeremia ini di usianya yang 27 semakin diberkati dan menjadi berkat untuk kita keluarga besar GKJ Yeremia dan lebih luas lagi. Dan untuk itu Bapak Ibu terkasih, seperti kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah, yang bukan sekedar menyenangkan diri kita saja, tetapi menyenangkan Allah dalam konteks membereskan hal-hal yang perlu kita bereskan baik dari luar ataupun diri kita. Karena saya yakin Bapak Ibu terkasih, ketika kita bicara GKJ Yeremia itu tidak sekedar wilayah Depok Utara saja, atau wilayah Depok 1 saja, atau wilayah Sawangan, atau wilayah Depok Timur. Ketika bicara GKJ Yeremia, maka kita adalah keluarga besar. Untuk itu, ketika kita mau persekutuan kita semakin diberkati, maka mari di usia yang 27 ini kita makin giat menjadi seorang pekerja-pekerja yang mau membereskan hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita, roh-roh jahat yang mungkin tadi unsur wujudnya kebencian, dendam, rasa marah, rasa iri, yang menghalangi kita untuk melakukan kebenaran firman dan menyenangkan hati Allah. Lalu ketika kita tahu bahwa kita berjuang bersama untuk menghancurkan roh-roh jahat itu, menyingkirkan roh jahat itu, maka PR selanjutnya adalah kita memperhatikan jemaat ataupun orang-orang di sekitar kita yang mungkin belum terrangkul, belum merasakan sukacita pelayanan yang datangnya dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih, HUT 27 tahun GKJ Yeremia ini menjadi sebuah momen untuk kita semakin sehati sepikir di dalam Tuhan. Karena berbicara tentang 27 tahun ini, semakin banyak hati yang mestinya Tuhan gerakkan untuk menjadi pekerja pelayan Tuhan dalam gereja kita. Dari hal terkecil sampai terbesar. Bukan untuk kesenangan pribadi kita, bukan hanya untuk kelompok kita saja, tetapi untuk seluruh keluarga besar GKJ Yeremia. Tidak muluk-muluk Bapak Ibu terkasih, banyak hal yang kita bisa kerjakan, salah satunya minggu lalu ketika kita mengerjakan persembahan unduh-unduh dalam rangka ulang tahun GKJ Yeremia, saya merasa takjub dan luar biasa, bahkan tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Karena di tengah-tengah situasi pandemi ini, Bapak Ibu begitu luar biasa memberikan kontribusi, sehingga jumlah yang menurut saya itu tidak kecil di tengah-tengah situasi pandemi ini, dan itu terkumpul dengan luar biasa. Dan kemarin hari Jumat dan Sabtu, apa yang sudah Bapak Ibu berikan sudah menjadi berkat untuk rumah sakit RSUD Depok yang terdekat dengan kita, yang mereka sedang berjuang untuk menolong orang-orang di tengah-tengah pandemi ini, serta sebagian Bapak Ibu dilakukan untuk aksi masyarakat ke sekitar kita, bahwa ada masker yang disediakan di depan gerbang kita untuk diambil oleh masyarakat cukup satu, terutama bagi mereka yang mungkin berdagang keliling ya, yang bisa mengambil satu dari kotak kita. Dan aksi ini Bapak Ibu menurut saya sesuatu yang baik untuk kita menyatakan cinta kasih Allah lewat keluarga besar GKJ Yeremia. Kedepannya jika ada Bapak Ibu, saya tahu ada Bapak Ibu yang rajin membuat masker, yang rajin juga menyuarakan protap-protap pemerintah, boleh turut ambil bagian ketika ada aksi masker untuk masyarakat di sekitar kita di depan gerbang gereja. Nah, Bapak Ibu terkasih, selain tentang persembahan unduh-unduh, saya yakin ketika kita berbicara tentang salah satunya kerinduan Sawangan ya, saya akan angkat sedikit di sini, yang punya kerinduan untuk menjadi sebuah komunitas pepantan yang baru nantinya, yang harapannya suatu saat menjadi dewasa. Ini menurut saya sebenarnya dalam kacamata Tuhan itu sesuatu yang kecil. Tetapi Bapak Ibu terkasih, dalam harapan ini yang kita bersama-sama untuk murnikan dulu proses itu, harapan itu, sehingga ketika nanti ada tantangan-tantangan dari luar, kita sudah beres dulu di dalam diri kita, sehingga hal-hal kecil yang kita bereskan, kita bisa menghadapi hal-hal besar ketika itu mau diwujudkan. Saya yakin Bapak Ibu, di dalam Tuhan itu mungkin.
Tidak dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Karena tiada yang mustahil bagi Yesus, tiada yang mustahil bagi Dia ketika kita berusaha dengan hati yang tulus, sehati sepikir. Saya teringat dengan satu lagu yang tiada yang mustahil bila Yesus beserta, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Selamat ulang tahun ke-27 GKJ Yeremia. Kita siap menjadi pelaku firman dan menjadi pelayan Allah sehingga keluarga besar GKJ Yeremia menjadi komunitas yang diberkati dan menjadi berkat. Amin. Saat teduh bagi kita.
Kami undang Bapak Ibu Jemaat untuk bisa berdiri. Marilah bersama dengan umat di segala abad dan tempat. Marilah kita perbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Santunannya apa gitu, Pak? Biar aku turun.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan di dalam warta gereja, di dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman percaya kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan menjelang Tuhan Yesus disalib. Di dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung beberapa maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang terakhir, yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam sakramen perjamuan, mari bersama-sama kita berdoa. Diawali dengan doa pribadi, Bapak, Ibu, dan saudara memberi jawab atas panggilan Tuhan, dan kemudian saya akan menutupnya dengan doa bersama. Mari Bapak, Ibu, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kiranya Kau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman percaya kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Di dalam Engkau, ya Kristus, yang adalah roti yang hidup, yang darahnya telah dicurahkan menjadi penebusan bagi dosa-dosa kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita naikkan pujian perjamuan yang kudus. Perjamuan yang kudus
Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur di dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman percaya kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita hening sejenak. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makanlah apa yang sudah Bapak Ibu persiapkan dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita menerima makanan ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah anggur ini, minumlah apa yang sudah Bapak Ibu persiapkan dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
minuman ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kini kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan. Sekarang ini, marilah masing-masing di dalam hati kita mengucap demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memperingati dan merayakan hari ulang tahun GKJ Yeremia ke-27, saya akan membacakan puisi yang berjudul Hari Jadi Yeremia. Hari Jadi Yeremia adalah perjuangan sumringah yang diprakarsai yang Iwan, yang Andreas, yang Santo, yang Pardi untuk merakit tulang-tulang yang berserakan di Depok, menghidupi persekutuan. Ucapkan syukur padanya. Hari jadi Yeremia adalah keberanian sepenuh yang diajukan persekutuan tubuh Kristus untuk mandiri jadi jemaat dewasa. Terlahir GKJ Yeremia di 4 Juni 1993. Ucapkan syukur padanya.
Hari jadi Yeremia adalah langkah terseok yang dijalani menghadang virus corona untuk menjaga diri dan berbagi kasih bersama aliran Kristus. Bersyukurlah kepadanya. Hari jadi Yeremia adalah harapan terjanji yang dibentakkan barisan pasukan Yeremia untuk melangkah ke masa depan, menjadi gereja yang bertumbuh dalam iman dan menebar kerajaan Allah di rumah, di bumi pertiwi, di dunia seluruh. Ucapkan syukur padanya. Tuhan memberkati kita. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu, padamu gerejaku selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu, padamu gerejaku selamat ulang tahun. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus yang masih berada di rumah. Salam sejahtera, Shalom. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagia bahwa pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk merayakan
pendewasaan GKJ kita yang tercinta, GKJ Yeremia, pada usia yang ke-27 tahun. Ya. Usia 27 tahun ini sebenarnya bukan usia yang muda lagi, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita tengok sejarah perkembangan gereja kita, usia persekutuan kita justru jauh lebih tua dari itu. Lebih dari 40 tahun, bahkan sekitar 43 tahun usia persekutuan yang ada di Depok ini. Sejak menjadi wilayah dari GKJ Kebayoran, yang waktu itu, yang sekarang menjadi nama GKJ Nehemia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam usia yang sangat dewasa, boleh katakan menurut saya sangat dewasa, karena usia 27 tahun seharusnya kita mampu berkarya lebih banyak. Dan ini adalah tantangan bagi kita semua Bapak Ibu. Sudahkah Bapak Ibu dan gereja kita mampu menunjukkan kedewasaannya, mampu memberikan peran di lingkungan kita, masyarakat kita, dan sekitar kita? Dan khususnya pada saat ini, di tengah masa pandemi, tantangan justru semakin besar. Banyak hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu, dengan segala keterbatasan, bahkan semangat kita untuk bersekutu, berkumpul pun dibatasi oleh keadaan. Dan ini malah Bapak Ibu kita berdoa agar keadaan ini bisa pulih dengan segera, dan kita bisa berkumpul lagi. Tetapi kami juga bersyukur, kami atas nama majelis, ya Bapak Ibu mengucapkan selamat juga kepada Bapak Ibu semua, juga bersyukur bahwa di tengah-tengah keterbatasan, gereja kita masih bisa berkarya, masih bisa melakukan ibadah secara online, masih bisa memberikan bantuan sumbangan kepada masyarakat sekitar. Mari kita lanjutkan, mari kita teruskan misi gereja kita untuk menjadi pembawa kabar baik, kabar keselamatan bagi masyarakat di sekitar kita. Sekali lagi, selamat ulang tahun, selamat bertumbuh, selamat berbuah, selamat berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur, sekaligus juga membawa segala pergumulan kehidupan gereja kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur dan puji-pujian kepada-Mu oleh karena kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai pada saat ini. Kami sedang mengalami berbagai macam pergumulan yang berat, termasuk pembatasan persekutuan kami, tetapi tangan-Mu yang penuh kuasa itu kami rasakan senantiasa menopang dan melindungi setiap kami. Kami mengucap syukur bahwa sampai pada saat ini kami masih boleh merasakan hadirat Tuhan melalui ibadah streaming kami. Kami masih boleh saling bertegur sapa, bahkan saling menguatkan di dalam pengharapan melalui berbagai sarana komunikasi yang ada pada kami. Kami percaya Engkau hadir di dalamnya dan menguatkan, menghiburkan masing-masing kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami secara khusus berdoa bagi gereja-Mu yang mencapai usia kemandirian 27 tahun. Usia yang tidak sedikit, dan ini menunjukkan betapa Tuhan begitu baik menyertai kami, menopang bahkan mengiring perjalanan hidup gereja-Mu, secara khusus persekutuan yang Engkau bentuk sendiri. Bapa di dalam surga, mari ingatkan gereja-Mu untuk terus dapat menjadi saksi kebangkitan-Mu. Ajar dan kuatkan kami untuk senantiasa memberitakan iman percaya kami kepada dunia. Iman yang teguh, iman yang berani, iman yang tidak takut serta khawatir, iman yang senantiasa bergantung penuh kepada pemeliharaan Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan.
selama 27 tahun kemandirian gereja kami, bahkan lebih dari 40 tahun kehidupan persekutuan kami. Pada pagi hari ini Bapak, kami juga membawa saudara-saudara kekasih kami yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau berkenan melawat dan memulihkan mereka satu persatu, sehingga mereka beroleh kekuatan fisik dan terutama kepercayaan dan iman yang teguh, bahwa Engkau berkenan memelihara dan memulihkan masing-masing mereka. Kami doakan setiap sarana, baik itu obat-obatan, tenaga medis, tindakan medis, pendampingan keluarga yang dengan penuh kasih ada bersama mereka. Kiranya Engkau senantiasa hadir dan menjadi penghiburan serta kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sakit ini, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka boleh kembali pulih seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi para orang tua kami, warga Adioswa di gerejamu ini. Mari kiranya Engkau senantiasa memeliharakan kehidupan mereka. Tuhan senantiasa memberi kesehatan dan kekuatan kepada mereka, sehingga hidup mereka menjadi kesaksian yang hidup akan pemeliharaan Tuhan kepada setiap anak-anak yang Engkau kasihi. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang menghadapi berbagai macam pergumulan, terkhusus mereka yang terimbas pandemi COVID-19. Mari kiranya tangan pertolongan Tuhan hadir dan menopang kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa dikuatkan untuk menjalani kehidupan keseharian mereka. Kami pada saat ini juga mengingat dan mendoakan para pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan menolong mereka di dalam perannya masing-masing mewujudkan pemeliharaan Tuhan atas kami, seluruh warga negara Indonesia. Kiranya Engkau memberi hikmat, rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Demikian pula ajar kami Tuhan sebagai warga negara untuk patuh dan taat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, sehingga penyelenggaraan negara ini dapat berlangsung dengan baik dan teratur. Pada akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami, kehidupan yang adalah karunia Tuhan. Mari kiranya Tuhan semangati kami, Tuhan hiburkan kami, untuk terus dapat mewujudkan yang terbaik di dalam kehidupan yang telah Engkau berikan itu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Teknis pemberian persembahan seperti yang ada di dalam panduan tata ibadah kita. Ungkapan syukur persembahan kita saat ini akan dilandasi oleh firman Tuhan yang diambil dari surat Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita berikan persembahan sambil kita bersama-sama mengucap syukur dengan memuji Tuhan. Syukur padamu ya Allah. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terperi. Syukur atas wanita dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat.
Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama hantarkan persembahan yang telah kita kumpulkan di rumah kita masing-masing dengan bersama-sama berdoa, dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang surga, puji syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, di dalam kehidupan kami, di rumah kami masing-masing, kami boleh mengikuti ibadah secara live streaming ini. Dan saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Kau berkati persembahan ini supaya menjadi sarana dan alat Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan melalui gereja kami. Berkati Tuhan setiap hati anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan ini. Ajar kami terus Tuhan untuk memberikan seluruh kehidupan kami, seluruh apa yang kami miliki Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi pengelolaan persembahan ini. Kau berkati Tuhan para pelayan-Mu sehingga mampu menggunakan persembahan ini dengan sebaik-baiknya, dan semuanya itu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dan perjuangan kehidupan kami selanjutnya. Ajar kami Tuhan untuk terus menyediakan diri, mempersembahkan diri bagi-Mu. Dan kami serahkan Tuhan seluruh ucapan syukur ini hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Bersukacita atas HUT GKJ Yeremia ke-27. Lewatnya Tuhan berkarya di dalam hidup saya dan saudara. Jalanilah hidup persekutuan kita dengan rasa syukur, sehati sepikir dalam kasih Tuhan. Bangkitlah untuk berkarya lewat pikiran, kata, dan perbuatan. Kita hadapi segala hal yang baru dengan saling mendoakan, saling mengingatkan, dan saling menopang. Kami akan tetap bersukacita dan berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Rendah hatimu rendah, dan Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasih.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus menaungi. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Kami atas nama Komisi Adiuswo Gereja semoga di usia yang semakin dewasa ini Gereja Kristen Jawa Yeremia semakin kuat, semakin kompak, dan semakin bersemangat di dalam membina persekutuan jemaatnya. Sekali lagi kami atas nama pengurus Komisi Adiuswo mengucapkan selamat hari ulang tahun. Mewakili Komisi Kesaksian dan Pelayanan GKJ Yeremia, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJ Yeremia. Kiranya GKJ Yeremia semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dan memberikan damai sejahtera bagi sesama. Sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin. Mewakili dari Komisi Kesenian, Olahraga, dan Multimedia, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-27 untuk gerejaku. Semoga semakin dewasa dan selamat mendayung bersama di dalam bahtera yang Tuhan percayakan kepada kita. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk GKJ Yeremia, selamat ulang tahun yang ke-27 dari Komisi Harta Benda. Selamat ulang tahun yang ke-27 GKJ Yeremia Depok. Mari seluruh jemaat bersatu padu, saling melayani dan saling mendukung dan mendoakan seperti yang telah diteladankan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Gereja bukan hanya destinasi pada akhir pekan yang indah. Gereja bukan hanya tempat ku terima berkat, kasih, dan anugerah. Tetaplah imanmu bertumbuh walau ragamu sudah sepuh. Selamat ulang tahun GKJ Yeremia. Tuhan Yesus memberkati.
Wulandari Remaja mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJ Yeremia yang ke-27. Semoga GKJ Yeremia dapat lebih baik ke depannya. Selamat ulang tahun yang ke-27 untuk GKJ Yeremia, kiranya menjadi gereja yang tetap berbuah untuk memberitakan kabar baik dan terus berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Pergi ke pasar, beli pepaya, makan roti. Selamat ulang tahun GKJ Yeremia, Tuhan Yesus memberkati. Sudah 27 tahun Gereja Kristen Jawa Yeremia dewasa. Bukan usia yang muda lagi. Tentunya gereja kita ini bukan hanya berproses, tetapi sudah ada progres untuk mewartakan kerajaan Allah dan keselamatan bagi umat manusia. Selamat ulang tahun GKJ Yeremia Depok yang ke-27. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya Suparman, Purwil wilayah Depok Timur mengucapkan selamat ulang tahun ke-27 untuk GKJ Yeremia. Biarlah ulang tahun ini mengingatkan dan terus menyemangati seluruh jemaat di dalam menghidupi panggilan sebagai gereja, menjadi berkat bagi pemeliharaan iman dan pewartaan kasih bagi setiap orang. Dan sungguh kita belajar bahwa gereja adalah persekutuan orang percaya yang saling menguatkan. Gusti Yesus memberkati. Mewakili keluarga besar wilayah Depok Utara, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-27 GKJ Yeremia. Semoga semakin bermanfaat bagi warga sekitarnya. Semakin dewasa dan damai sejahtera jemaatnya. Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Pada tanggal 4 Juni 2020, GKJ Yeremia berusia 27 tahun. Usia 27 tahun ini biasanya bisa dikatakan usia yang sudah dewasa dan masuk dalam kategori Komisi Warga Dewasa. Ciri-ciri dari usia 27 tahun itu biasanya masih full spirit, full motivasi, kemudian rasa peduli dan berani menerima tantangan. Kemudian demikian juga harapan kami Komisi Warga Dewasa dengan berusia 27 tahun ini, kiranya kita semua diberikan semangat dalam pelayanan, saling mengasihi, tetap peduli terhadap sesama dan lingkungan, terjadi sukacita dan tercipta damai sejahtera di dalam GKJ Yeremia. Selamat ulang tahun gerejaku GKJ Yeremia ke-27. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Majelis GKJ Yeremia mengucapkan terima kasih atas peran serta Bapak Ibu semua untuk mengikuti ibadah melalui live streaming ini. Dan Majelis juga mohon maaf atas segala kendala ataupun kekurangan selama proses ibadah live streaming ini. Kiranya proses ibadah ini bisa berlangsung ke depannya menjadi semakin lebih baik lagi. Majelis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi Arianto yang telah membawakan pelayanan perjamuan kudus, pada Ibu Abanita Kaban yang telah membawakan khotbah, dan juga kepada teman-teman pemandu lagu, gitaris, ataupun organis, serta teman-teman yang tergabung dalam tim online, tim ibadah online, ya, atau komisi komunikasi dan dokumentasi yang
telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.